Halo darah muda, darahnya para rebahaners yang selalu merasa gagah tapi kurang gagah, tak pernah mau mengalah. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Saya ucapkan selamat datang di ruang movie, dimana kalian bisa menonton movie tanpa menonton film. Video kali ini gue bakal merekap sebuah alur cerita film Spider-Man yang pertama. Film ini rilis pada tahun 2002 dan merupakan sequel pertama dari trilogi Spider-Man. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja welcome to Ruang Movie and let's start begin. Di awal film kita diperlihatkan sebuah keanggunan dari seorang wanita bernama Mary Jane Weston yang juga merupakan salah satu mantan saya tentunya. Dan yang di sampingnya itu bernama Flash, pacar baru Mary Jane. Lalu di sini juga kita diperlihatkan pemeran utama Peter Parker aka Bambang Tampan yang sedang mengejar bis kuliah. Di sini kita tahu bahwa Peter Parker merupakan karakter yang cukup cupu. Anaknya sopan dan pasti tidak fuckboy. Ya kayak Lulu padalah waktu masih sekolah dulu. Karena prihatin melihat Peter, MJ menyuruh sopir bus itu untuk berhenti agar si Parker bisa naik. Just for info, mantan gue ini memang orangnya baik hati dan tidak sombong dan juga rajin nabung. Sayangnya dia suka main TikTok, jadi ya terpaksa gue putusin cuy. Sesampainya mereka di kampus, si MJ malah main mata dengan Bambang Tampan. Tapi bohong. Kemudian terlihat Harry bersama ayahnya Norman Osborn. Dia merupakan salah satu sultan yang sekolah di kampus itu dan juga sahabat dekat dari Peter. Di dalam laboratorium di kampus mereka diperkenalkan dengan sangat banyak spesies laba-laba. Namun saat sedang asik melihat-lihat, ternyata ada satu laba-laba yang lepas dari kurungannya. Ternyata salah satu laba-laba yang hilang ada di atas plafon sedang ngopi sambil sebat santuy. Laba-laba gak ada akhlak emang. Lalu terlihat si Bambang Tampan dengan modusnya sok-sok ngambil foto MJ untuk dokumentasi salah satu penelitian makalahnya. Padahal mah untuk bahan baca, maksud saya instastory. Namun tak sengaja dia tergigit salah satu laba-laba yang terlepas tadi. Dan itu membuat DNA laba-laba itu dan DNA-nya bermutasi dan menjadi spesies baru. Kemudian scenes pindah pada salah satu laboratorium milik Norman Osborn yang sedang mengembangkan teknologi Goblin. Namun teknologi itu mempunyai efek samping bagi pemakainya yang menjadi agresif, barbar, chaos, dan yang paling berbahaya dapat mengakibatkan kegilaan. Karena hal tersebutlah Jenderal Slocum dari pemerintahan selaku investor dana proyek itu menarik dana penelitian Norman dan akan dialihkan ke proyek yang lain. Lalu scenes pindah terlihat Paman Ben dan Bibi May yang sedang bercakap-cakap santuy. Lalu ponakannya Peter datang dan langsung ke kamarnya karena merasa kurang enak badan untuk beristirahat. Saat di kamarnya, Peter merasakan efek dari gigitan laba-laba itu dan membuatnya mulai berhalusinasi dan DNA-nya secara sempurna telah menyatu dengan DNA laba-laba. Kembali ke Norman Osborn yang menguji coba formula Glider Goblin pada dirinya sebelum disita oleh Jenderal Slocum tanpa memikirkan efek samping dari penggunaan formula itu. Setelah menggunakan formula itu secara langsung, dia terkena efek samping yang membuatnya Kemudian scenes berpindah pada Peter. Saat Peter bangun, terlihat efek dari gigitan laba-laba itu justru membuatnya menjadi Sebelum ke kampus, ia sempat-sempatnya mengintip Jane di jendela kamar. Emang bangsat nih bocil. Kayaknya itu kebiasaan wajibnya deh sebelum ke kampus, ya nggak sih cuy? Saat di perjalanan menuju kampus, ia berusaha untuk merangkai kata-kata agar bisa menyapa Jane. Tapi karena kelamaan, Jane malah nebeng sama temannya. Tak sadar dan again, dia ketinggalan bus kampus. Saat mengejar bus itu, kekuatan Spider-Man-nya mulai terlihat. Amazing sekali kan? Lalu scenes pindah pada Harry yang melihat bokapnya sedang bobo-bobo sopan di lantai. Dan kemudian dua pegawai labnya datang dan memberitahukannya bahwa temannya, Dr. Storm, telah tewas semalam. Serta pakaian Glider Goblin telah dicuri. Lalu scenes pindah terlihat Jane yang sedang berjalan menuju meja makan. Tak sengaja dia terjatuh, tapi dengan insting laba-labanya, Peter bisa mengatasi itu dengan sangat mudah.
Yeah, you have blue eyes. I didn't notice without your glasses. Well, see ya. Peter yang belum sadar dengan kemampuannya, tak sengaja dia menembakkan jaring ke salah satu paket sarapan siang dan tak sengaja mengenai Flash. Flash yang tak terima dengan kejadian tersebut menghampiri Peter dan mengajaknya buy one. Dasar bocah epic. Tapi dengan kemampuannya yang sekarang dan dia bukan lagi Peter yang cupu dan lemah. Dan dengan mudah dia mampu mengalahkan Flash hanya dengan satu pukulan. Menyadari ada yang tak beres dengan dirinya, Peter pun pergi dan melakukan beberapa gerakan-gerakan. Dan let me introduce my best friend Spider-Man. Here we go. Go Web! Fly! But away Web! Shazam! Go! Go! Go Web, go! Udah keren-keren malah sudahlah. Setelah lelah nabrak tembok ruko toko bangunan, dia pulang ke rumah dan tak sengaja mendengar Mary Jane bertengkar dengan bokapnya. Kehidupan Jane memang kurang harmonis karena bokapnya ini tukang abok-abok lah. Dan dia juga sudah bercerai dengan istrinya. Saat Peter keluar untuk membuang sampah di belakang rumahnya, tak sengaja bertemu dengan Mary Jane dan meminta maaf atas kejadian di kampus dengan Flash. Dan mereka pun saling menanyakan satu sama lain setelah lulus mau ngapain. After you graduate. I want to move into the city. What about you? Oh, come on. Try me. I want to act. Really? Sometimes What do you see coming for you? you're gonna light up Broadway. Di tengah-tengah pembicaraan yang cringe itu, pacar MJ datang untuk malmingan di sudut-sudut kota dengan MJ. Peter yang iri melihat mobil Flash, dia pun mencari cara untuk mendapatkan sebuah mobil. Dan akhirnya dia melihat kesempatan mendapatkan $3.000 di koran dengan stay di ring tinju selama 3 menit. Sembari menghayalkan MJ dan sencangkir kopi dangdut, dia pun membuat sebuah kostum untuk pertarungannya mendapatkan $3.000. Keesokan harinya Peter pergi ke kampus dan diantar dengan pamannya Ben. Di tengah perjalanan, pamannya memberi sedikit ceramah tentang pemukulan yang ia lakukan dengan Flash kemarin. Namun Peter malah pergi ke tempat Smackdown untuk memenangkan $3.000-nya dengan berbekal baju Spider-Man yang sangat cringe parah dan nama samaran. Dia pun mengalahkan abang-abang kuli proyek dengan mudah. Sayangnya setelah mengalahkan abang kuproy, upah yang dikasih tidak sesuai dengan alasan bahwa seharusnya dia bertahan 3 menit, tapi dia mengalahkannya dalam 2 menit saja. Ini orang kayaknya matematikanya nggak lulus SD kayaknya nih cuy. Dengan sangat kecewa Peter keluar dari ruangan itu, tapi terlihat seorang perampok datang untuk mengambil uang itu. Dan saat ia lari, Peter yang terlanjur kecewa tidak menangkap si penjahat itu. Namun saat Peter keluar, ia melihat pamannya Ben sedang tergeletak tak bernyawa karena sebuah tembakan senjata tajam. Dengan amarah yang menggebu-gebu, Peter mengejar orang itu yang telah membunuh pamannya sembari berayun-ayun sopan di antara gedung-gedung sultan. Peter akhirnya menemukan pembunuh pamannya di salah satu gedung kosong dan setelah mendekatinya ternyata itu adalah perampok yang sengaja ia tidak cegat. Kemudian scenes pindah pada sebuah perayaan kelulusan perguruan tinggi. Di sini kita bisa lihat kedekatan Peter dan keluarga Osborn dan putusnya Mary Jane dengan dengan Flash cuy. Sepulangnya Peter dari wisuda, ia terlihat begitu menyesal karena kepergian pamannya. Semenjak itulah ia bertekad untuk menggunakan kekuatannya untuk melindungi kota dari kejahatan. Karena hal tersebutlah kabar akan Spider-Man menjadi viral di seluruh kota. Hingga masuk pada halaman pertama surat kabar di kota itu. Kemudian scenes pindah terlihat Mary Jane yang baru saja keluar dari tempat kerjanya. Dan sayangnya dia masih belum menjadi artis TikTok.
Lalu terlihat Harry dan Peter yang sedang curhat bahwa dia telah dipecat dari pekerjaannya dan dia melihat sebuah lowongan pekerjaan di sebuah koran sebagai fotografer Spider-Man. Dan dengan sedikit settingan, ya lo tau lah hasilnya gimana. Dan akhirnya dia mendapatkan sebuah pekerjaan baru. Lalu scenes pindah pada Norman yang sedang meeting tentang teknologi Griddle Goblinnya. Tapi sayangnya dia dikeluarkan dari perusahaan Oscorp yang sudah ia bangun sejak lama oleh para pemegang saham Oscorp. Kemudian scenes pindah pada sebuah festival di tengah kota dan tak sengaja Pete melihat temannya sendiri yang sedang mengodo-odo Mary Jane. Emang teman gak ada akhlak, udah gak bisa fix. Lalu masalah datang saat Goblin muncul untuk membalas dendam pada pemegang saham perusahaannya Oscorp. Melihat Jane yang sedang dalam bahaya, Peter dengan susah payah segera menyelamatkannya dan membawa Jane pergi ke kos-kosan. Maksud saya ke taman. Lalu scenes pindah pada Norman yang berhalusinasi dan berbicara dengan sisi gelap dirinya, Goblin, dan menyuruhnya untuk membunuh Spider-Man. Lalu scenes pindah pada om-om surat kabar yang diserang oleh Goblin. Untung saja sobat kita Spider-Man datang. Namun Goblin dengan teknologinya yang canggih memberikan serum Nina Bobo dan membuat Spidey bobo-bobo sopan dan segera membawanya ke suatu tempat nan jauh di sana untuk mengajaknya bergabung dan menguasai kota. Kemudian scenes pindah terlihat MJ tak sengaja bertemu dengan Peter dan sedikit bercakap-cakap cringy parah sama Peter. Saat MJ ingin pulang, dia dicegat beberapa bocil-bocil cabulers. Namun Spidey menolongnya dan MJ memberikan sedikit tanda terima kasih. Ya sudahlah, ya mau gimana kan. Lalu scenes pindah terlihat gedung yang terbakar dan Bang Spidey segera menolong bocil yang terjebak di dalam. Tapi terdengar seorang wanita yang masih terjebak di sana. Setelah ia mencoba menolongnya, ternyata itu adalah Goblin. Dan terjadilah pertarungan di tengah-tengah bara api cinta yang membara semerdu alunan kopi dangdut. Sehabis pertarungan itu, Norman menghampiri Harry dan calon menantunya MJ untuk makan siang bareng. Dan terlihat Peter yang datang lewat jendela, namun sayangnya bekas luka akibat pertarungannya meninggalkan bekas dan membuat Norman curiga. Setelah mengetahui itu, Norman emosi lalu ngata-ngatain si MJ dan bocil-bocil yang lain. Lalu terlihat Norman yang sedang berbicara dengan sisi gelapnya Goblin. Mereka akan menyerang Bibi May untuk membuat mental Peter down. Saat di rumah sakit, Peter mengingat bahwa jati dirinya telah diketahui oleh Goblin dan kemungkinan Goblin akan segera mengincar Mary Jane. Dia pun mencoba menghubungi Mary Jane dan benar saja, Mary Jane telah disandra oleh Goblin. Lalu scenes pindah terlihat Mary Jane berada di atas sebuah jembatan dan Goblin mulai membuat kekecauan di tempat itu. Lalu sang pahlawan kita, Spider-Man, datang untuk menolong Mary Jane dan beberapa bocil-bocil yang berada di kereta gantung. Dengan sedikit kekuatan cinta dan bantuan dari masyarakat plus 62, dia berhasil menyelamatkan mereka. Dan pertarungan sampai di sebuah bangunan kosong. Di saat Goblin tersudut, ia membuka helm SNI-nya dan mencoba membujuk Peter untuk tidak membunuhnya, sembari memasang perangkap untuk membunuh Peter. Namun kelicikannya itu diketahui oleh Peter dan malah kena dirinya sendiri. Senjata makan tuan. Karena jati dirinya tidak ingin diketahui oleh Harry, Norman menyuruh Peter untuk merahasiakan hal itu. Namun sayangnya pada saat mayatnya dibawa pulang, Harry melihat Spider-Man dan menganggap bahwa Spider-Man telah membunuh ayahnya. Kemudian scenes berpindah di pemakaman ayah Harry dan di sini kita diperlihatkan part paling romantis di mana Angie menyatakan cinta pada Peter. Namun karena Peter orangnya yang sangat goblik parah malah menolak Jane. Walaupun dengan kebodohannya telah menyanyiakan Mary Jane, tapi itu adalah pilihan tepat agar Mary Jane tetap aman dan film pun berakhir. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan menyanyiakan sebuah kesempatan karena penyesalan selalu datang di belakang. Segitu aja dari gua, Adit Bugi. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada kritik serta saran silahkan komen di bawah. See you the next video, bye bye.